lika-likunya untuk mengunjungi orang tua. Tapi kalau ketika ibu berada di Jogja itu sangat-sangat mudah. Bukan berarti karena anaknya tidak mau berjuang untuk bertemu ibunya, bukan. Mungkin dengan begini pemerintah tidak tahu apakah permintaannya berlebihan mensubsidi transportasi seperti ini. Jadi kalau ada masyarakat di pelosok yang ingin bepergian ke satu tempat karena urusan yang penting dan segala macamnya, tidak perlu mengalami cancel pesawat. Ketika sampai di dalamnya ibu sudah aman, sudah lega, tapi yang kepikiran adalah bagaimana saya kembali keluar dari zona sini nanti gitu ke Jakartanya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di Pobo. Dan untuk teman-teman yang barangkali baru pertama kali bergabung di channel ini, perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Kembali lagi di edisi mudik saya kali ini, masih berada di dalamnya ibu di salah satu desa di Provinsi Jambi. Ini saya berada di bagian belakang dalamnya ibu. Ini kalau bahasa kerennya sebenarnya seperti gudang teman-teman, tapi kalau orang kita bilangnya mbres-mbresan. Jadi ini ruangan ini dipakai untuk alat-alatnya praktek mbak saya yang sudah tidak dipakai. Di ujung sana itu ada alat-alat praktek karena mbak saya yang pertama dulu bidan di sini dan buka praktek, cuman karena sekarang mbak sudah pindah ke Bogor, jadi alat-alatnya nganggur itu di pojokan banyak banget teman-teman. Dan juga ini ada kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk transportasi di sini, untuk manen kelapa sawit, untuk ngantor sekolah, untuk pergi belanja dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk beres-beresannya, termasuk dipakai untuk jemur baju kalau misalnya lagi hujan gitu, bajunya digantung-gantung di ini, ada tali gantungan panjang nih teman-teman. Beginilah suasana rumah di desa teman-teman, ada bagian untuk naruh beres-beresan atau barang-barang yang tidak dipakai. Anyway, saya bikin video sederhana hari ini, jadi saya seperti yang saya takutkan selama ini, ada ketakutan-ketakutan ketika berkunjung ke rumah dan dalamnya ibu di sini dengan waktu atau jadwal yang tight, yang padat. Itu adalah kalau misalnya penerbangannya di cancel. Saya ada cerita ya teman-teman di video-video sebelumnya, mungkin teman-teman yang belum nonton, saya beri garis besarnya sedikit tentang cerita di tempat ini jika ingin bepergian. Jadi tempat ini di daerah punya ibu di Provinsi Jambi itu ada 2 bandara yang bisa digunakan untuk bepergian dari tempatnya ibu yang bisa dijangkau. Satu di Provinsi Jambi, jaraknya antara 8 sampai 10 jam. Terakhir saya dapat update dari tetangga-tetangga dan juga keluarga di sini, yang dulunya bisa 8 jam, sekarang setidaknya 10 jam kita baru sampai sana karena jalanannya semakin rusak parah, tidak ada jalan aspalnya dan semakin berlubang-lubang. Ditambah lagi ketika saya berada di sini hujan deras 2 kali, jadi mungkin jalanannya medannya semakin sulit. Anyway, itu kita singkirkan dulu karena sebenarnya yang kali ini saya menggunakan bandara yang satu lagi yang berada di kota kabupaten dari Muara Bungo ke Jakarta. Hanya ada penerbangan itu saja, satu pesawat dari Jakarta ke Muara Bungo dan dari Muara Bungo ke Jakarta. Kalaupun ada pesawat lain biasanya adalah pesawat charteran atau helikopter charteran yang tidak tahu siapa yang mencharter ya teman-teman. Tapi untuk publik biasanya yang digunakan untuk transportasi umum itu hanya satu aja, yaitu maskapai 6R teman-teman. Saya terbang ke sini itu sebenarnya kemarin sudah deg-degan karena takutnya kejadian seperti dulu-dulu, penerbangannya sering di cancel. Kalau misalnya penumpang tidak penuh atau entah alasan teknis operasional biasanya akan di cancel penerbangan, dan kalau di cancel kita tidak ada pilihan untuk terbang di jam selanjutnya karena sehari hanya ada satu penerbangan itu saja. Pilihannya adalah pindah ke penerbangan selanjutnya, which is misalnya bukan besok, misalnya berapa hari ke depan gitu. Atau misalnya pas ada penerbangan besok itu kita beruntung. Nah kemarin pas saya datang ke sini alhamdulillah saya beruntung karena penerbangannya tidak di cancel dan on time. Ketika sampai di dalamnya ibu sudah aman, sudah lega, tapi yang kepikiran adalah bagaimana saya kembali keluar dari zona sini nanti gitu ke Jakartanya. Dan saya dapat kabar dari teman saya karena untuk yang saya sudah ada cerita juga di video sebelumnya.
Untuk penerbangan yang Jakarta Muara Bungo ini saya tidak mau beli sendiri, saya beli lewat agen, yang punya agen adalah teman saya karena saya nggak mau riweuh, nggak mau repot dan nggak mau stres kalau ada perubahan jadwal. Nah, saya beli sama teman saya namanya Supri, dan 2 hari yang lalu Supri WA saya, ternyata penerbangan saya itu di-cancel teman-teman, karena alasan operasional. Mungkin tidak cukup penumpang atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ini bukan kali pertama, jadi sering banget penerbangan-penerbangan di sini tuh di-cancel, diganti hari berikutnya atau hari sebelumnya gitu. Nah, akhirnya karena di-cancel pilihannya adalah 2, mau ikut pergantian jadwal mereka, disesuaikan dengan jadwal mereka, atau di-cancel penerbangan saya dan saya pergi ke Jambi yang jaraknya 10 jam ini dari rumah. Kemudian setelah saya pikir-pikir, saya cocokkan dengan waktu keberangkatan saya dari Jakarta ke tempat selanjutnya dan pertimbangan-pertimbangan lain, akhirnya saya memutuskan untuk memilih ikut penerbangan yang diganti. Jadi yang di-cancel itu diganti hari berikutnya dan saya akan berangkat hari berikutnya pagi gitu. Harusnya saya berangkat hari ini jam 4 sore, tapi sekarang saya jam 4 sore masih ada di sini karena tidak ada penerbangan dan penerbangannya diganti besok pagi jam 9 pagi. Jadi mungkin sekitar, karena dari sini ke bandara itu ada 2 jaman teman-teman. Jadi mungkin jam 5 pagi ya habis subuh saya akan berangkat ke bandara. Kalaupun sebenarnya mau ke Jambi bisa, cuman setelah saya pikir-pikir nanti 10 jam di perjalanan jauh, habis itu saya bakalan benar-benar capek, jadi masih finger cross juga untuk terbang besok. Mudah-mudahan tidak delay dan tidak ada alasan operasional lainnya sehingga tidak terbang. Kalau misalnya besok di delay atau di cancel lagi, maka lengkaplah sudah teman-teman keamburadulan saya. Jadi setiap kali saya pulang ke sini yang saya takutkan tuh itu, untuk kembali ke Jakartanya, untuk keluar dari daerah ini tuh agak deg-degan gitu teman-teman. Kalau misalnya masih di Jakarta dan kita di cancel untuk terbang ke sini, kita masih banyak bisa gerak. Tapi kalau sudah berada di sini itu kayak yang stuck banget gitu, nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya saya akan terbang, ada ipar saya. Akhirnya saya akan terbang besok jam 9 pagi dari sini, kemudian sampai di Jakarta sekitar jam 11 karena kurang lebih 2 jam penerbangan dari sini ke Jakarta. Kemudian hotel yang sudah saya book di Jakarta hangus, jadi seharusnya malam ini saya menginap di Jakarta. Rencananya adalah kakak saya yang dari Bogor juga akan nginep karena saya nggak punya waktu banyak selama di Jakarta, jadi saya nggak, kalau harus ke Bogor kan 2 jam ke Bogor, nanti balik lagi ke Jakarta 2 jam lagi, ada sekitar 4 jam itu kalau nggak macet ya teman-teman. Jadi saya dan mbak saya sepakat untuk bertemu di Jakarta di tempat saya menginap, kan lumayan, saya harusnya sampai di Jakarta jam 6 sore, bisa ngobrol-ngobrol, kemudian next day-nya jam 3 sore saya akan berangkat ke destinasi selanjutnya gitu. Jadi lumayanlah bisa ngobrol lama, bisa hahi-hahi bareng dengan kakak gitu. Tapi karena saya berangkatnya besok pagi akhirnya karena penerbangannya di-cancel, jadi mbak saya pun tidak berangkat ke Jakarta gitu, karena ngapain tidur di hotel tapi nggak ada adiknya gitu. Akhirnya ya 2 kamar itu kita ikhlaskan yang di Jakarta. Jadi besok sampai di Jakarta saya akan hanya ke sana untuk ambil koper aja. Saya sudah nelpon sama hotelnya kalau saya bookingan atas nama saya tidak akan saya tempati, dan kebetulan bookingnya ini tidak bisa di-refund karena waktu saya belinya lewat online ya teman-teman, di salah satu aplikasi online itu tidak bisa di cancel gitu. Kalau besok penerbangannya di cancel lagi mendadak, maka penerbangan saya yang ke tujuan selanjutnya juga akan berantakan juga. Jadi kehilangan hotel dan juga akan kehilangan tiket pesawat ke destinasi selanjutnya. Lika-likunya untuk mengunjungi orang tua. Tapi kalau ketika ibu berada di Jogja itu sangat-sangat mudah. Bukan berarti karena anaknya tidak mau berjuang untuk bertemu ibunya, bukan. Tapi di zaman yang sudah semodern seperti sekarang ini masih ada lokasi-lokasi yang susah dijangkau dengan transportasi, dan transportasi yang ada pun tidak bisa diandalkan 100% gitu. Kalau kita berada di kota-kota besar menggunakan transportasi banyak pilihannya, kita bisa pergi naik mobil, naik kereta, transportasi umum ya, bis.
Kemudian pesawat, kalaupun pesawatnya di cancel bisa cari pesawat lain, tapi ini tidak ada pilihan lain, pilihan lain. Di cancel pesawatnya maka kita tidak bisa terbang dan kita stuck di sini gitu. Belum lagi nanti di sini hujan deras, jalannya becek, dari sini ke mana, ke airport nanti bagaimana belum tahu teman-teman. Tapi gitu teman-teman cerita hari ini. Jadi seharusnya sudah terbang, saya masih di sini, masih lihat kakak ipar saya dia mau menyiapin apa. Dan saya juga mau lipat-lipat baju. Sebenarnya nggak banyak sih saya bawa baju ke sini, cuman saya pakai baju yang bakalan saya tinggal di sini. Jadi baju yang saya cuci kemarin lipat, terus saya masukkan ke koper dan siap-siap untuk berangkat besok pagi. Kemudian nggak tahu ini teman-teman, karena saya kan kemarin kesini bawa satu koper dan isi koper sudah saya keluarkan semua karena isinya oleh-oleh. Jadi besok koper saya akan kosong, tapi saya sudah ada belanja sedikit sih untuk oleh-oleh gitu. Rencananya kan pikiran saya kalau kakak saya nginep di hotel gitu, saya akan bawa apa namanya semacam oleh-oleh dari sinilah, hasil bumi dari sini untuk kakak saya gitu. Jadi nanti koper yang dari sini bakal ada isinya gitu. Jadi nggak rusak kan, kalau koper kosong kita bawa nanti bisa malah pecah kan teman-teman. Jadi rencana saya begitu, nanti sampai di Jakarta, koper yang di Jakarta saya masukkan ke koper yang besar, ke Bali bawa satu koper, rencananya begitu. Cuman besok nggak tahu, mbak saya bilang mungkin besok bisa nyusul ke bandara, we'll see. Jadi ini agak sedikit nggak pasti juga saya teman-teman mau saya isi apa koper saya. Kalaupun saya isi makanan atau enggak, belum tahu, nanti itu dipikir nantilah teman-teman. Tapi yang jelas ketakutan saya selama ini tentang penerbangan yang dibatalkan terjadi gitu. Bukan berarti makanya jangan mikir yang aneh-aneh. Tidak mikir yang aneh-aneh, tapi itu memang harus kita pikirkan karena itu kejadian sering sekali terjadi di bandara yang ini. Jadi kalau ada salah satu pegawai dari maskapai menonton video ini, saya tidak tahu kenapa alasannya, mungkin salah satu alasannya kurangnya penumpang mungkin teman-teman kalau menurut saya. Karena kan tidak semua penduduk di sini hilir mudik ke Jakarta ya. Mungkin kalau di kota Jambi itu setiap hari ada, karena kan kotanya lebih besar ya. Kalau ini kotanya kecil dan banyak juga seperti kemarin ketika saya datang ke sini itu banyak juga penumpangnya dari daerah Padang gitu. Dari daerah Padang dia larinya ke ke Muara Bungo. Jadi kalau yang Padang pinggir-pinggiran gitu dia larinya ke sini karena lebih dekat dibanding bandara mereka sendiri gitu. Pun dengan begitu pun penumpangnya masih belum mencukupi untuk terbang, mungkin makanya banyak di cancel. Barangkali ya teman-teman, saya tidak tahu. Mungkin dengan begini pemerintah tidak tahu apakah permintaannya berlebihan mensubsidi transportasi seperti ini. Jadi kalau ada masyarakat di pelosok yang ingin bepergian ke satu tempat karena urusan yang penting dan segala macamnya, tidak perlu mengalami cancel pesawat, kemudian jadwal yang sudah dibuat dengan keluarganya atau misalnya sakit gitu tidak perlu dibatalkan, tidak perlu ditunda dan lain sebagainya begitu. Hanya itu sih teman-teman sebenarnya ketakutan saya kalau pulang ke Jambi itu, bukan karena tidak mau bertemu dengan mas saya di sini atau tidak mau bertemu dengan ibu. Alasan saya selalu pulang ke Indonesia itu tentu saja karena saya masih punya keluarga di sini gitu. Apakah itu saya bertemunya kesininya itu di awal kedatangan atau di tengah atau di akhir, sebenarnya itu tidak masalah. Cuman permasalahannya itu ada di transportasinya gitu. Pulang ke kampung tuh kayak deg-deg ser gitu loh teman-teman. Gimana nanti keluarnya dari sini, gimana keluarnya dari sini. Itulah salah satu alasan kenapa saya menyebut daerah ini daerah pelosok, mungkin agak sedikit terisolasi. Terisolasinya adalah ketika kita berada di sini, sudah berada di sini, hujan deras, jalanan kemana-mana rusak, kemudian penerbangan di cancel, ya sudah kita nggak bisa kemana-mana, tidak ada pilihan lain kecuali stay di sini gitu. Mudah-mudahan lah teman-teman ya, saya berdoa untuk daerah ini. Daya beli masyarakatnya tinggi sekali, pendapatan masyarakat di sini tuh tinggi, cuman permasalahannya adalah akses dan kemudahan transportasi itu di sini yang benar-benar sulit teman-teman. Anyway teman-teman, kalau teman-teman mungkin penasaran kenapa saya bikin video di tengah embres-embres ini
Ini tuh tempatnya nyaman teman-teman, dingin tempatnya di rumah ibu yang bagian belakangnya itu dingin. Terus saya bisa lihat mbak ipar saya misalnya masak atau bikin apa di depan gitu. Ini tempatnya walaupun ya itu walaupun embres-embres tuh nyaman sekali dan sepertinya memang kurang afdol kalau pulang ke kampung nggak lihat embres-embres ini gitu. Malu atau enggak rumahnya ibu begini? Kalau untuk saya pribadi tidak ada, saya tidak merasa malu karena saya kecil tumbuh di sini, besar di sini, jadi untuk menjadi seperti yang sekarang ini saya melewati masa-masa itu yang saya tinggal di sini gitu. Jadi saya bangga apapun keadaan rumah orang tua saya tentunya. Dan menurut saya ini kan beras-beras ini sebenarnya tidak dipakai untuk tinggal, yang dipakai untuk tinggal yang bagian depan teman-teman. Dan memang tidak megah, tidak wah, tapi keluarga saya nyaman tinggal di sini gitu. Jadi tidak malu, memang tidak mewah, tidak wah gitu ya. Cuman kan standar kemewahan setiap orang berbeda-beda. Mungkin untuk orang lain terlihat rumahnya kasihan sekali, cuman ibu dan keluarga saya nyaman tinggal di sini gitu. Jadi standar kenyamanan, standar keberhasilan, standar kesuksesan orang-orang tuh beda-beda. Standar kebahagiaannya juga berbeda-beda. Walaupun rumah jelek gini, kamar mandinya di dalam teman-teman. Jadi penampakan luarnya mungkin seperti kekurangan mungkin ya melihatnya. Kemudian penampakan dalamnya juga sangat sederhana. Jadi beginilah teman-teman, afdol rasanya kalau udah mudik sudah duduk di embres-embresan seperti ini. Dan kursi yang saya dudukin ini kursi udah lama banget, dari sejak saya SD kelas 5 atau kelas 6 ya, kursi ini sudah ada. Jadi kursi ini juga umurnya sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih teman-teman, kursi ini umurnya. Barang-barang lama yang sudah tidak dipakai itu ditaruh di belakang sini. Teman-teman yang punya kenangan di desa atau keluarganya di desa pasti teman-teman merasakan bagaimana kehidupan di desa ya. Oke deh, mungkin begitu dulu ya teman-teman video curhat saya hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oh ya, sebelum saya selesaikan video ini, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah atau misalnya keluarganya tinggal di daerah punya pengalaman yang sama tentang transportasi di kampung halaman, bagaimana kira-kira, apakah pernah mengalami yang seperti ini atau mungkin di kampung halaman teman-teman suasananya mungkin bisa dibilang lebih parah atau agak sedikit lebih bagus, teman-teman bisa sharing ke saya, tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya baca komentar teman-teman. Oke teman-teman, selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum, bye.